Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Allah telah mengumumkan satu statement, satu pernyataan kepada kita bahwa jika kita bersyukur maka Allah akan memberikan ziyadah, tambahan. Wa la in kafartum, dan jika kita kufur maka Allah mengingatkan azab dia amat sangat pedihnya. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mulia, kalau bicara dari teori filosofi atau teori dasar kenapa kita harus menjadi muslim, maka sebenarnya dalam akidah kita itu ada satu hal yang diingatkan untuk kita yakini. Jadi saya perlu sampaikan bahwa meyakini dengan mempercayai itu berbeda. Karena kalau keyakinan dia sudah la syak, tidak ada keraguan dalam satu ayat Al-Quran surat An-Nisa Allah mengatakan begini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak bisa disebut beriman sebelum mereka menerima hukum yang datang dari la haraj. Kemudian tidak ada keberatan dari hati mereka untuk menjalankan hukum itu. Mu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi juga pernah mengatakan al-yaqinu iman kullu. Yakin itu adalah iman yang total. Sama seperti saya pernah mungkin menyampaikan, karena kemarin kita bicara bagaimana cara kita dekat dengan Allah. Ya, seorang sakit maka dia pergi ke dokter. Pertanyaannya, kenapa dia harus ke dokter? Karena dia mau sembuh. Loh, apa dokter yang kasih sembuh? Jawabannya tidak. Jadi yang kasih sembuh siapa? Allah. Kenapa ke dokter? Karena saya harus berobat. Nah, kenapa harus berobat? Karena itulah ikhtiar yang diperintahkan jika saya mau sembuh. Pertanyaannya, apakah berobat ke dokter berhubungan langsung dengan cerita sembuh? Tidak. Karena sembuh itu urusan Allah. Tapi Allah menyuruh saya berikhtiar. Ikhtiarnya berobat. Berobatnya kemana? Terserah kemana saja, selama itu Allah membenarkannya. Jadi ada orang berikhtiar, dia pergi ke tempat yang Allah tidak mau, walau bisa sembuh. Tapi Allah nggak kasih. Pertanyaannya, kenapa dia tidak kasih kalau memang bisa? Di titik inilah kita bicara tentang peraturan. Sama seperti orang di perlintasan lampu merah. Sebenarnya tidak ada lampu masih bisa jalan. Cuma pengalaman yang ada, seringkali kalau sudah tidak ada lampu, yang muncul adalah chaos, traffic jam, kemacetan. Maka dibutuhkan lampu itu sebagai rambunya. Nah, begitu juga hati-hati ketika kemudian orang lari mencari penyembuhan kepada selain Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan keyakinan. Karena teori kesembuhan yang datang dari selain Allah itu semuanya teori yang berangkat dari rasionalitas manusia. Padahal Allah bisa kasih sembuh yang menurut kita sudah tidak rasional. Ini teori, saya sedang bicara tentang teori keyakinan. Ya. Karena Nabi mengatakan al-yaqin iman kullu. Ketika kita memiliki keyakinan kepada Allah, maka apapun yang ada dalam petala alam ini menjadi sesuatu yang tidak kita khawatirin. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ciri orang yang yakin, enggak ada rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah. Enggak ada cemasnya. Saya sudah sekian tahun nikah, kenapa ya belum punya anak? Itu enggak urusan saya sama istri saya. Allah cuma suruh saya ikhtiar, yang kasih anak Allah. Dia Zakaria. Nabi Zakaria itu bukan setahun, bukan sehari, bukan 2 hari, puluhan tahun minta anak sama Allah. Sampai rambutnya putih dan istrinya mandul.
Tapi dia tetap berdoa. Dan dia minta ahli waris, arti keturunan yang bisa menjadi ahli warisnya. Apa yang terjadi? Allah kasih. Kenapa Allah kasih? Karena Zakaria tidak hilang keyakinan bahwa si pemberi anak itu Allah, bukan yang lain. Dan Allah itu pernah dan telah membuktikan. Kenapa Zakaria akhirnya minta anak sama Allah? Ditengok di depan matanya ada perempuan yang gak pernah kesenggol laki-laki saja bisa punya anak. Siapa itu? Maria. Itu yang buat dia yakin. Kenapa saya punya istri dan istri saya mandul lantas tidak dapat anak, sementara ada perempuan yang otak manusia dimanapun sampai sekarang gak bisa mencahkan teori itu. Nah, itu teori itu bab yakin itu. Sama dengan Ibrahim. Kerajaan atau negara menyaksikan langsung live siaran apa? Siaran Ibrahim dibakar hidup-hidup. Saya pikir orang paling tolol saja akan tahu kalau sudah dibakar, panas membakar akan membuat mati jadi abu dan habis. Itu teori sunnatullah. Api panas membakar mati, selesai. Otak manusia tidak bisa berubah karena itu sunnatullah. Tapi di situ Allah buktikan teori sunnatullah itu tidak terbukti bisa membakar Ibrahim, karena Allah juga menyatakan sunnahku yang kalian tahu api panas. Tapi kalian harus tahu yang buat api panas aku. Itu juga sunnah. Terus kemudian apa sulitnya bagiku untuk buat api itu dingin? Dan itu urusanku. Nah, itu yang harus kita pahami. Itulah yang saya bilang tadi. Ini nggak bisa kita onkan wilayah rasional karena otak kita nggak diformat untuk mengkaji itu. Ini masuk ke wilayah yakin. Nah, di wilayah yakin inilah sebenarnya yang kita sering tidak berdaya. Banyak sekali kita dalam hidup tidak lagi menyertakan keyakinan. Contoh, saya mau bilang begini. Sebenarnya apa teori Islam? Teori Islam sederhana. Allah mau kita masuk surga. Sebrengsek apapun Pak Ustadz, ya. Maksudnya Bapak masih sehat, tarik nafas, masih hembus nafas, masih oke, masih jalan enak, masih. Itu tandanya Allah masih berharap, masih merencanakan, masih membuka peluang kita masuk surga. Walaupun saya kurang ajar, iya. Dari mana saya bisa tahu bahwa Allah masih merencanakan atau masih menetapkan peluang untuk saya masuk surga? Bapak masih hidup. Loh, apa urusan saya hidup? Sejahat-jahat orang, selama dia tidak punya Tuhan selain Allah dan dia minta sama Allah ampunan, Allah ampunkan. Jadi pintu masuk dia ke surga itu melalui pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah be positive mind. Allah punya perasaan, punya pandangan, punya bayangan, punya perencanaan yang positif untuk kita. Nah, cuma persoalannya sederhana. Kayaknya pernah nggak saya tanya sama Bapak, udah misalnya contoh Pak Indra ya. Pak Indra sudah ngerasain nggak bahwa Allah sudah kasih kode, ibarat alarm. Kayaknya pekan lalu saya tanya. Nah, sudah ngerasain jawabannya, sudah apa? Saya muslim Pak. Kan itu dia. Nah, setelah menjadi muslim, ada nggak kode lain yang kita rasain? Pak, Allah suruh saya, karena sama pun ceritanya, saya tidak tahu Medan, kemudian saya masuk Medan pakai mobil, saya hidupkan on-kan GPS yang online ke satelit. Masya Allah, saya nggak perlu takut, tinggal masukkan alamat saja. Alamatnya apa? Jalan ini, gedung ini, maka go, maka akan dia mulai memberikan 300 meter di depan, 400 meter di depan, 100 meter di depan, terus sampai akhirnya you have just, kau baru saja sampai di your destination, kepada tujuan. Nah, kenapa tidak dalam hidup? Sebenarnya itu mau Allah. Kita juga harus mengonkan setelah kita meyakini bahwa Dia Tuhan. Satu statement, road to Jannah. Ini jalan menuju surga. Hidupkan, onkan, go. Maka apa yang menjadi GPS kita? Makanya sebenarnya Quran adalah map. Quran itu peta, Bu.
Jadi kalau kita sudah tidak tahu, sudah mulai bingung, buka, kemudian dia akan kasih tahu 300 meter di depan jangan singgah, sebelah kanan ada rumah bordir itu. 400 meter di depan singgah, udah masuk zuhur, sholat. Begitulah Quran akan terus memberikan arahan kepada kita dalam hidup kita. Maka dia disebut sebagai petunjuk jalan, map, road map, ya, peta jalan. Nah, pertanyaannya sekarang, ternyata memang berjalan dalam hidup ini tidak mudah. Nah, pelajaran kita ini hari ini. Dalam satu statement Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manusia dalam hidup itu akan menghadapi tidak lepas dari 1 dari 3 keadaan. Sebenarnya sederhana hidup ini. Kalau tadi dikatakan kita lahir, kemudian kita mati, itulah perjalanan hidup. Setelah lahir, kemudian masuk balik, kemudian kita mulai produktif. Nah, kemudian bapak-bapak jadi polisi dan sebagainya. Itu hanya persoalan kans yang Allah buka. Jangan pernah menerjemahkan bahwa menjadi ustadz jauh lebih mudah masuk surga ketimbang menjadi polisi. Itu statement yang salah. Karena setan punya program yang sama untuk menghancurkan kita apapun posisi dan fungsi hidup kita. Semua kita punya peluang yang sama bisa masuk surga, tapi setan juga punya program yang sama untuk merusak kita di posisi manapun kita berada. Mau jadi seorang alim sekalipun, mau jadi seorang ulama yang gak pernah keluar pesantren, gak pernah nengok perempuan sekalipun. Ingat kasus Barsis. Barsis itu adalah pendeta Yahudi yang gak pernah keluar pesantren, kerjaannya mengajar, setiap saat mengajar, malam dia ibadah, pagi dia ngajar, dan terus seperti itu. Dia tidak pernah keluar. Tapi apa yang terjadi? Kematiannya kafir. Setan punya program yang luar biasa. Kalau orang yang sudah jahat, setan itu nggak rawat luar biasa. Itu paling pakai remote aja dari jauh itu nyetelnya. Tapi kalau orang yang sudah baik, setan punya program luar biasa. Artinya target dia siapapun kita, saya ulang sekali lagi, apapun fungsi kita, dia mau kita masuk neraka. Jadi nggak ada cerita sama dia. Dan dia luar biasa. Kita sering mendengar kalau udah 3 kali nasihatin orang tidak mau, berhenti. Salah. Setan saja nasihatin 3 kali, ngajak 3 kali kita nggak mau, 4 kali, nggak mau 5 kali, nggak mau 6 kali, nggak mau, sampai kapan kita mau dia tidak akan berhenti mengajak kita rusak. Itu yang harus kita garis bawahi itu. Ya. Nah, makanya Ibnu Qayyim bilang hidup ini sederhana, teorinya. Kalau ada karunia, bersyukur. Kalau ada, ini mirip seperti pelajaran lalu tapi berbeda ya. Kalau ada musibah, sabar. Jadi antara itu saja. Nah, dalam perjalanan bersabar dan dalam perjalanan bersyukur mungkin ada penyimpangan, istighfar. Itu saja teorinya. Jadi kalau yang kita rasakan, kita hidup pada pagi tadi kita bangun, apa yang biasanya merupakan karunia, sesuatu yang membuat kita senang, bersyukurlah kepada Allah. Kita akan pelajari lebih detail bagaimana bersyukur. Dan ketika kita menemukan sesuatu yang membuat kita tidak enak, maka bersabarlah. Tapi ternyata untuk bersabar, setan punya program. Untuk bersyukur, setan punya program. Target dia, kita nggak bisa bersyukur dengan benar, dan kita tidak bisa bersabar dengan benar. Menghadapi fakta ini, minta ampun. Ya, kita pelajari pelan-pelan. Bagaimana cara bersyukur itu? Mengakui bahwa nikmat datang dari Allah. Tidak ada komponen dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hebatnya kita, nggak ada itu. Kalau bapak handsome, jangan pernah berpikir bahwa itu hebatnya bapak, nggak ada. Hebatnya orang tua, nggak ada itu. Hidung mancung nggak urusan kita itu. Allah memberi casing yang berbeda-beda ini sebenarnya itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya pernah bilang ada orang yang kakinya tidak bisa berjalan baik, tapi dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama di masjid. Ada orang yang matanya tidak pernah bisa melihat, tapi dia bisa hafal Quran. Saya menyimpan foto seorang anak kecil, nanti silakan browsing bapak-bapak, ketik di YouTube, Jihad Al-Maliki. Anak itu buta, 3 tahun mulai menghafal Quran, 7 tahun dia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Buta. Dan kalau menghafal cuma sekedar menghafal pak, nggak masalah. Ini ternyata dia bisa sebutkan itu ayat di surat mana, halaman berapa, sebelumnya ayat apa, isinya tentang apa, masuk kategori Makkiyah atau Madaniyah. Itu masih belum luar biasa. Dia lebih luar biasa karena dia menghafal puluhan ribu hadis.
lengkap dengan sanad dan rawi, dan bisa bilang itu di kitab mana, di bab mana, halaman berapa, hadis keberapa. Nanti coba cek. Saya yakin maknya waktu dia lahir itu sedih betul itu. Kenapa? Ya Allah, anakku buta. Tapi saya yakin sekarang maknya sangat berbahagia. Kenapa? Anakku sudah menjadi seorang yang melampaui kemampuan orang yang bisa melihat. Jadi artinya sebenarnya Islam mengajari kita untuk jangan terjebak pada casing. Casing tidak luar biasa itu. Ini casing. Dan casing ini akan hancur. Tidak ada pernyataan bahwa orang yang hidungnya mancung akan lebih sukses dari orang yang hidungnya pesek. Tidak ada itu. Tidak ada statement bahwa kalau kulit hitam akan lebih berbahaya ketimbang kulit putih. Tidak ada itu. Itu hanya bicara nafsu manusia. Maka Allah cuma bilang, apapun yang kau terima sebagai karunia, bersyukurlah. Karena itu seperti, mohon maaf ya, kalau kita road race, itu kalau lomba mobil, kayaknya kan startnya enggak di garis yang sama. Ya kan? Dia startnya berbeda dari ada yang di depan ke belakang. Jangan mengatakan aku di belakang peluangku menang. Bukan. Sekarang ketika di depanmu cuma ada satu botol air minum tanpa yang lain, nah itu contohnya, kau jangan berpikir kenapa dia dapat itu. Kerusakan yang sering terjadi dalam hidup kita adalah ketika kita fokus pada nikmat orang, bukan nikmat yang kita dapat. Itu yang sering buat orang stres, panik dan sebagainya. Ya. Padahal fokuslah kepada nikmat yang kau dapat dan kemudian berdayakan dirimu di situ. Ini dia yang kedua. Setelah saya menyadari ini karunia dari Allah, saya harus tunjukkan bahwa pakaian ini adalah peluang saya masuk surga. Bapak nggak bisa dituntut, karena orang masuk surga itu nggak ditanya. Ada standar yang sama itu, cuma jangan tinggalin sholat, apapun ceritanya. Saya mau tanya lah sama Bapak, Pak Joko ya Pak. Ada perempuan baik-baik, malas sholat. Ada perempuan pelacur, nggak pernah tinggal sholat. Ini kalau dua-duanya mati, siapa yang ke surga? Pak yang jawabnya Pak, nggak sulit Pak. Yang sholat, bukan yang pelacur. Kalau yang pelacur, wah nggak apa-apa ibu, jadi pelacur saja ya. Yang penting jangan tinggal sholat, bukan begitu. Ya. Kenapa saya bilang yang sholat? Karena standar minimal jadi muslim sholat. Maka sering saya dengan agak canda saya bilang, beda perampok muslim sama bukan muslim. Muslim kalau azan dia berhenti dulu ngerampok, dia pergi sholat. Ketahuannya di situ. Kenapa? Sholat 5 waktu itu bukan batas maksimal kesolehan, itu batas minimal. Mal farqu bainal muslim wal kafir illa bitarki sholat. Beda muslim kafir itu ketahuannya di sholat. Kalau muslim sedekah, orang kafir bisa sedekah. Apalagi kita orangnya jujur, dia bisa jujur. Saya punya teman penghasilan per hari, dia pengusaha kapal di Batam. Saya pernah hitung-hitung, saya tanya berapa kapalmu, sekian. Penghasilan per hari standar yang saya lihat, kalau 3 kapal saja jalan, itu 1 kapal jalan, per sekali jalan dia 50 juta. Maka sekitar 150 sampai 250 juta per hari. Satu hari saya duduk sama dia bilang, bang aku belum, yang satu masalah aku belum sholat. Terus di situ ada orang-orang yang bukan muslim, saya tunjuk itu. Kalau kau, maaf ya, kalau itu orang berzina, kau berzina. Kalau itu orang mabuk, kau mabuk. Kalau itu orang mencuri, kau mencuri. Kalau itu orang, pokoknya segala yang kurang ajar saya bilang. Nah, sekarang yang bisa membuat kau disebut muslim itu apa? Kalau semuanya sama, sholat. Kau tidak bisa tinggalkan itu. Itu batas minimal, dan itu yang pertama akan ditanya nanti. Kalau kemudian itu tidak lulus, maka tak dianggap sama Allah. Tapi kalau itu lulus, maka alhamdulillah. Kenapa? Karena kita masukkan. Pak Ustaz, cuma masalahnya saya sering payah bangun. Kalau pagi itulah Pak Ustaz, apalagi lagi sedang cuti. Itu bangun nanti jam 8. Nah, terus siapa yang bilang tidak boleh sholat?
Orang terkapar sakit jantung, paru, kena kanker, udah koma, atau udah tidak berdaya, ngeletak, duduk nggak bisa, boleh meninggalkan sholat? Tidak boleh. Masa cuma bangun kesiangan terus lantas boleh tidak sholat? Siapa yang bilang? Ya, tapi Pak Ustadz kan sudah lewat waktunya. Ya lewat waktunya untuk yang bangun. Untuk kamu kan baru bangun. Jadi cuma Pak Ustadz? Sholat. Apa diterima? Itu urusan nanti sama Allah. Yang pasti pahala nggak ada. Cuma ibarat anak ujian, Pak. Ikut ujian nilainya 0 sama ikut ujian bisa dikasih 0 nggak? Nggak bisa, karena dia tidak ikut ujian. Saya mau daftar, mau jadi polisi, ada penerimaan, tapi saya nggak ikut ujian, bisa diterima nggak? Bisa dipertimbangkan nggak? Tidak, saya harus ikut tes. Tesnya ternyata nilai saya skornya 0. Terus kemudian saya dapat akan ada pengumuman. Pengumumannya saya tidak lulus karena skor saya 0. Tapi kalau saya tidak ikut ujian, ada nggak dalam pengumuman nama saya diumumkan? Tidak. Begitulah sholat. Untuk disebut muslim, sebrengsek apapun kualitas sholat, harus sholat. Maka kalau orang Islam, maka itu tadi saya bilang kodenya sudah dikasih. Apa itu? Islam. Sholat. Sholat sebrengsek, mau dia perampok, mau dia pembunuh, mau dia kurang ajar, dia pasti masuk surga. Kalau dia sudah Islam. Mau dia pelacur, pasti masuk surga. Cuma ya singgah dulu di neraka. Kenapa? Karena pelacurannya, karena pembunuhannya. Apa yang membuat dia pasti masuk surga? Karena dia muslim. Cuma kenapa dia masuk neraka? Karena dia bermaksiat. Bisa paham itu? Nah, jadi bapak-bapak yang selama ini payah sholat, laksanakan. Pak Ustadz, saya kadang kalau sedang mau sholat di situasi, mohon maaf Pak Ustadz, nggak ada kesempatan lagi Pak Ustadz, chaos. Kami terpaksa harus menghadapi waktu sholat sudah masuk. Yang pasti ini kayaknya berlangsung zuhur ke asar jamak. Tapi nggak mungkin Pak Ustadz sholat dalam situasi begitu. Nabi juga Islam juga mengajari perang juga wajib sholat. Siapa bilang perang tidak sholat? Perlu dipelajari bagaimana cara perang, cara sholat dalam perang. Lihatlah luar biasanya. Artinya kenapa? Karena sholat itu kebutuhan. Ini mau saya bawa kena ini tasyakur kita itu sholat. Ibu kalau sakit kan butuh sembuh. Kenapa Allah suruh sholat? Yang ngasih sembuh dia. Maka sholat supaya bisa ngomong langsung sama dia. Kita ini dalam hidup, coba perhatikan, 5 waktu itu cuma 1 saja yang betul-betul persis hanya kita kerjakan di malam hari. 4 yang lain, 1 penutup hari, 1 pembuka hari. Yang 2 itu di tengah kita sedang produktif kerja. Zuhur, asar, maghrib tutup hari, subuh awal hari. Artinya Allah itu nyuruh kita sholat bukan karena itu menjadi beban, karena dia tidak mau kita tidak sukses dalam perjalanan hidup. Ingat, aku mau ikut sama kalian. Apa kerja kalian? Aku bersama kalian. Dan aku akan bantu kalian keluar dari masalah jika memang ada masalah. Maka sebenarnya semua baju kita ini, perang, uniform kita ini adalah kans kita di hadapan Allah. Itu pertama yang disebut dengan nikmat. Yang kedua, kalau ada musibah, kita diajari untuk menahan diri. Laisa syadid bisur'ah. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi, itu pegulat hebat. Pernah dia jalan dengan lantang, sahabat dan Rasul lagi sedang duduk. Siapa yang berani lawan saya? Badan dia besar, dia jago, kalau kita jago karate lah. Siapa? Ada yang berani? Dengan gaya agak sombong. Tak ada yang jawab sahabat. Akhirnya Rasul bilang apa? Aku. Ya Rasul, ya enggak mungkin lah saya. Enggak, serius, ayo. Serius ini Nabi? Iya, ayo. Akhirnya dia coba lawan. Kau silakan, mau pukul duluan boleh, kata Nabi. Nabi badannya lebih kecil dari dia. Apa yang terjadi? Pukulan pertama dia jatuh. Dia terkejut karena semua ilmu bela diri dia tahu, tapi kenapa dia jatuh? Once more, ya Rasulullah, sekali lagi. Aku enggak percaya nih aku jatuh. Sekali lagi jatuh lagi. Saya lupa itu, ada satu bintang film Amerika itu yang apa, dia ilmu bela diri Jepang itu yang kalau gaduh itu dia cuma
Steven Seagal. Itu kan bela dirinya itu sebenarnya kayaknya Nabi melakukan pola itu kalau saya bilang, Pak. Karena Nabi habis jatuh 2 kali dia bilang apa? Laisa syadid bisur'ah walakinna syadid may yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang hebat itu bukan karena dia menanggulah. Orang hebat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya di saat dia marah. Jadi ketika dia menyerang itu emosi, maka kita cuma ya itu tadi Steven Seagal itu saya lupa nama bela dirinya, bapak-bapak mungkin tahu. Bela dirinya itu sebenarnya memanfaatkan tenaga lawan itu. Ketika dia menyerang dia cuma memberikan arah sih, jatuh ke sana, jatuh kemari. Dia bukan menyerang, tapi dia dengan posisi di mana dia jauh lebih stabil emosinya. Itu yang terjadi. Saya pernah lihat film Sylvester Stallone. Waktu itu perempuan yang dia mau selamatkan itu Sylvester sedang duduk megang kucing. Saya lupa film apa itu. Lantas begitu perempuan itu mau mengarahkan peluru ke arah dia, Sylvester bilang dalam pistol itu ada sekian peluru. Yang jika kau tembakkan kepadaku, maka aku berpeluang mati. Tapi kau akan sendirian dan tidak akan ada lagi yang mengawalmu, sementara di luar sana ada sekian banyak orang yang sedang memburu. Silakan tarik pelakunya. Luar biasa. Akhirnya perempuan ini pistol itu tidak, dia tangannya semakin gemetar, jatuh dan diambil. Itu mirip seperti Nabi ketika Daksur datang. Siapa yang akan menyelamatkanmu hari ini? Intinya bukan pada ketakutan, tapi ketenangan yang membuat orang terpesona dan dia tidak sadar pedang dia tidak berdaya. Ketika akhirnya Nabi angkat, nanti ditanya, siapa yang menyelamatkan kau sekarang? Maka Daksur mengatakan, bukan, aku tidak tahu. Nabi bilang, persoalannya tidak terletak pada kemampuanmu secara fisik, tapi pengendalian. Ini sabar. Karena sabar itu sebenarnya adalah ketika terjadi turbulensi dalam perjalanan pesawat. Ingat, turbulensi adalah peristiwa alam. Tuhan telah menentukan kapan kematian kita, jangan pernah khawatir dengan itu. Karena takut atau tidak takut kita mati juga. Kita pastiin sehebat apapun penjagaan kesehatan, kematian menjadi satu yang niscaya kalau sudah datang ajal. Maka jangan pernah khawatir dengan itu. Cuma pilih cara mati saja. Mau mati kayak mana? Nah, itu bicara sabar. Nah, kedua, menahan anggota badan dari bermaksiat. Janganlah karena sebab kita mengeluh atas maksiat atau tidak sabar, lantas kemudian kita menghancurkan apa yang sudah kita lakukan. Kita belajar khusyuk dalam sholat, tidak pernah bisa. Ada seorang ibu yang sampai usia anaknya 60 tahun barulah doanya terwujud. Dari anak itu kecil dia selalu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jadikan anakku ini hafiz Quran. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 60 tahun baru anaknya menjadi hafiz Quran. Kenapa? Saat ibunya meninggal dunia. Jadi ibunya meninggal sudah sepuh, dia pun sudah 60 tahun. Pada saat itu dia bilang kepada banyak orang, ada satu doa ibuku yang belum terkabul dan aku ingin mewujudkannya. 60 tahun dia mulai belajar menghafal Quran, 62 tahun dia sudah jadi hafiz Quran. Ketika ditanya orang apa rahasianya, doa ibu. Jangan pernah putus asa berdoa ketika kita menginginkan sesuatu dari Allah. Baik, yang ketiga, ini yang terakhir adalah ternyata bersabar atau bersyukur itu berat, bukan pekerjaan mudah. Setiap nanti saya aku lihat nih, selama Bapak tugas sampai pensiun, nanti meninggal, kalau nggak percaya kita ketemu nanti di mahsyar, insyaallah di surga lah, jangan cuma di mahsyar saja. Pasti pertanyaan yang paling banyak ditanya Allah kepada Bapak adalah urusan seragam ini. Karena nyaris 24 jam ini seragam Bapak pakai. Nyaris, saya tidak bilang. Kalaupun itu produktifnya Bapak masuk jam 7 misalnya, jam berapa keluar? Jam 3, maka berapa jam kita menghabiskan waktu hidup kita untuk mengenakan seragam ini? Seragam ini sekaligus fungsi. Ketika setelah jam 3 apa yang terjadi? Kita jadi suami, kita jadi ayah, kita jadi tetangga. Itu bagi-bagi jam itu. Yang namanya karunia, maka akan Allah tanya, apa yang kau buat selama itu? Pastilah ada sesuatu yang menyimpang. Nah, itulah yang harus kita jaga dengan istighfar.
Kalau sudah salah, Pak Ustadz, saya istighfarnya udah berulang kali, tapi dosanya tetap lagi dan lagi. Apakah Allah tidak bosan? Tidak. Sampai kita sendiri yang bosan minta ampun, baru Allah berhenti mengampuni kita. Kenapa begitu ya? Karena kalau kita minta ampun sama Dia, pertama kita ngakui Dia Tuhan. Kedua, kita memposisikan diri kita tidak berdaya di hadapannya, dan Dia suka itu. Ketiga, kita pasti ngaku salah. Ketika kita astaghfirullahalazim, itu artinya aku ngaku salah Tuhan. Yang paling Allah benci nggak ngaku salah, padahal sudah salah. Maka kenapa orang yang istighfar itu tetap diampunkan Allah? Karena 3 hal itu. Pertama, kita mengaku Dia Tuhan. Kedua, kita mengakui kita tidak berdaya. Dan ketiga, kita mengakui kita salah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan untuk kita. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.